Kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk bukan hanya sekedar kami memahami, tapi kami mau melakukan dan memperjuangkan kehendak-Mu ini dalam keseharian kami. Ini kami berfirmanlah, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11 di bawah judul perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah yang hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang bukan hanya sekedar membaca merenungkan, tapi mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keseharian kehidupan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa yang kita baca baru saja mungkin merupakan salah satu perikop yang paling menenangkan hati dan pikiran kita. Mungkin ya. Kenapa? Karena dari perikop kita hari ini kita tahu bahwa Yesus berdoa untuk kita. Bukan sebaliknya ya.
Yesus berdoa untuk kita dan bukan sebaliknya. Bukan kita yang mendoakan Yesus, tapi Yesus yang mendoakan kita. Kita diingat olehnya, dan itu pasti menenangkan sekali. Ya memang kadang kita suka ditanya dengan nada yang gak enak. Dari perikop kita hari ini tentang Yesus berdoa, pertanyaannya mungkin Bapak dan Ibu pernah diajukan oleh orang-orang di luar sana. Pertanyaannya kayak gini, katanya Yesus itu Tuhan, terus Yesus berdoa ke siapa gitu kan ya. Dan mungkin juga pernah di satu waktu kita jadi agak tertegun dengan pertanyaan itu, oh iya kenapa ya. Tapi sewaktu kita semakin hari semakin mendalami pemahaman iman kita, terutama tentang pemahaman iman Trinitas, pertanyaan seperti itu tidak susah untuk dijawab. Kenapa? Karena di dalam iman kita percaya bahwa Allah mengutus firman-Nya turun ke bumi. Dan lagi-lagi saya harus mengingatkan bahwa pemahaman iman seperti itu, Allah mengutus turun firman-Nya ke bumi bukan hanya diimani oleh kita, tetapi juga orang Yahudi juga, tetapi juga orang-orang yang beragama yang lain juga mengimani ada proses di mana Allah menurunkan firman-Nya ke bumi, walaupun betul ada perbedaan-perbedaan pemahamannya. Kalau dalam pemahaman iman Trinitas kita, Allah menurunkan firman-Nya ke bumi, dan kemudian firman-Nya itu inkarnasi gitu kan ya. Yohanes 1, firman itu telah menjadi manusia, firman itu berada di dalam daging, dan hakikat firman Allah sama dengan Allah Bapa, hakikatnya. Tidak memiliki awal. Atau dengan kata lain, ilahi. Itu sebabnya kenapa Yesus kita panggil Tuhan. Karena sebagai firman Allah, hakikatnya ilahi. Sama seperti Allah Bapa yang mengutusnya. Kalau bahasa lainnya sih bukan ciptaan. Atau bahasa lainnya lagi, bukan makhluk. Bukan makhluk itu artinya tidak memiliki awal. Kalau kita, ciptaan. Makhluk, kita punya awal. Pernah di satu masa kita tidak ada, yaitu kita. Itu kita sebagai ciptaan. Tetapi di dalam iman kita, sewaktu kita mengatakan Yesus adalah Tuhan, maka yang kita tunjuk adalah Yesus sebagai firman Allah yang tidak pernah tidak ada. Selalu ada. Masih ingat yang dulu kita pernah sharing sama-sama, sewaktu segala sesuatu belum diciptakan oleh Allah Bapa, Yesus sudah ada atau belum? Sudah. Firman Allah di mana? Di dalam diri Allah. Makanya ada diksi firman itu keluar dari Allah. Sehingga pada akhirnya ketika kita membaca perikop seperti ini, buat kita sebagai orang Kristen, apalagi yang sudah semakin mendalami iman Trinitas, ini sesuatu yang biasa saja. Karena memang Allah Bapa di sorga berkomunikasi dengan Sang Firman yang telah diturunkan ke bumi. Jadi saya hanya mau mengingatkan sedikit di mana waktu kita mungkin pernah menjadi agak bingung sewaktu ditanya, Yesus katanya Tuhan kok berdoa gitu. Nggak usah bingung, karena di dalam iman Trinitas kita memang Allah Bapa mengutus firman-Nya, dan firman itu berkomunikasi, berbicara dengan Allah Bapa sebagai pengutusnya. Hakikatnya sama. Oke, jadi itu agak sedikit melipir. Kembali ke hal yang pertama yang tadi, yang menenangkan kita sewaktu kita membaca perikop kita hari ini, berarti ada dua. Karena kita tahu bahwa Yesus berdoa untuk kita dan bukan sebaliknya, dan kemudian artinya kita akan selalu diingat olehnya. Bayangkan gini aja Bapak dan Ibu, untuk semakin menyadari bahwa ini menenangkan, katakanlah suatu waktu nanti Bapak dan Ibu ketemu sama teman lamanya Bapak dan Ibu, supaya tidak terlalu jauh untuk mengingatnya. Katakanlah teman SMA atau teman kuliah, udah lama gak ketemu, ketemulah kita di satu tempat. Kita ingat sama dia nih.
Karena kita ingat kan kita sapa. Weh. Lalu kemudian sewaktu kita sapa, kitanya nginget, tapi dianya bilang apa? Siapa ya gitu. Nah, sewaktu itu terjadi pasti ada berasa gimana gitu ya dalam pikiran kita, dalam hati kita. Itu saja terjadi sewaktu kita seakan-akan tidak diingat oleh kawan lama kita. Pasti berasa gimana? Bayangkan kalau misalnya ada orang yang mengira bahwa dirinya tidak diingat oleh Tuhan. Padahal berdasarkan perikop kita, Yesus selalu mengingat kita sekalian. Dan ada satu hal lagi yang saya mau tunjukkan ke Bapak dan Ibu, karena ini tidak boleh luput dari perhatian kita. Sewaktu firman Allah itu datang ke dunia dan inkarnasi, firman Allah itu juga mengalami pergumulan-pergumulan, bahkan kalau dalam bahasa Alkitabnya, bahkan dia taat, rela mengorbankan diri, sampai mati di kayu salib. Begitu kan ya? Nah, saya mau menunjukkan satu bagian yang mungkin Bapak dan Ibu akan menolong kita semua, termasuk saya, untuk memahami situasinya. Bolehkah lihat Alkitabnya lagi? Dan bacalah perikop, judul perikopnya aja, karena judul perikop menggambarkan keseluruhan perikop. Pasal 17, pasal 18. Judul perikopnya apa? Ya, itu dia. Yesus ditangkap. Saya ulangi ya kronologinya. Yesus berdoa untuk kita, untuk para murid, untuk kita semuanya, pengikutnya. Tapi kemudian persis setelah itu, kejadian Yesus ditangkap. Tetapi apakah Yesus nggak tahu bahwa sewaktu dia masuk ke Yerusalem, dia akan ditangkap, menderita, dan kemudian wafat, dan pada akhirnya bangkit? Apakah Yesus tidak tahu? Tahu. Selalu saya bilang bahwa Yesus itu memberitahu kepada para murid itu sebelum masuk ke Yerusalem, bahkan 4 kali pemberitahuannya. Anak manusia akan masuk ke Yerusalem, menderita, wafat, memberikan dirinya sebagai korban tebusan, kan begitu ya? Jadi kalau misalnya kita membacanya secara kronologis seperti itu, kita akan jadi sedikit memahaminya lebih dalam lagi ketika Yesus tahu bahwa sebentar lagi jalan penderitaan itu akan dialaminya. Namun apa yang dilakukan oleh Yesus, tetap dia mengingat kita. Jadi bukan hanya sekedar mengingat nih, karena mengingat sewaktu keadaan nyaman, aman, tentram itu akan mudah. Tetapi mengingat dikala penderitaan datang, pergumulan datang, itu betul-betul sangat sulit. Saya mau langsung membandingkannya dalam kehidupan keseharian kita. Coba aja Bapak dan Ibu mengingat-ingat tentang apa yang Bapak dan Ibu lakukan, apa yang saya lakukan sewaktu kali terakhir satu pergumulan datang dan itu betul-betul menghantam kehidupan kita. Masih ingat kan ya pasti ya? Masih ingat bukan hanya endingnya, maksudnya endingnya tuh, oh kita tahu bahwa oh Tuhan di sini menolong saya. Oke, itu endingnya oke lah, karena kita mengingat yang lalu ya. Tapi kali pertama pergumulan itu datang. Pertanyaan saya, sewaktu kali pertama pergumulan itu datang menghantam, emang kita ingat sama Tuhan? Atau bahkan kita mengingat sama orang-orang yang ada di sekitar kita? Ada keluarga, kalau saya berarti ada istri, ada anak, ada mama, ada keluarga adik saya, ada orang-orang di sekitar saya gitu. Masihkah kita mengingat Tuhan sewaktu hantaman pergumulan itu datang, dan masihkah kita mengingat orang-orang yang ada di sekitar kita? Sehingga kita sanggup seperti yang dilakukan oleh Kristus untuk berdoa. Biasanya
biasanya nggak langsung dengan serta-merta mengingat, enggak. Biasanya ada proses di mana sewaktu pergumulan itu tiba-tiba datang, maka dia betul-betul kayak, kan kalau di perikop kita kan doa Yesus kan supaya kita semua menjadi satu gitu ya. Semua kumpulan orang jadi satu, tapi pergumulan datang, katakanlah pada satu pribadi, maka yang dilakukan oleh pribadi itu adalah dia menarik diri, menjadi sendirian, dan melupakan yang lain, melupakan Tuhan. Bener nggak? Kemungkinan besar ada dulu masa-masa seperti itu, bahwa bukan lagi menjadi satu, tetapi orang menjadi sebegitu egoisnya untuk hanya memikirkan atau hanya terfokus pada pergumulanku. Udah nggak peduli lagi dia, nggak usah sama Tuhan, sama orang yang di dekatnya aja nggak peduli. Menarik diri, dia ada di kebersamaan, satu bersama-sama, tapi kemudian menarik diri, pakai mode senggol pukul gitu ya, nggak mau disenggol sama sekali. Dan mungkin yang paling mudah untuk dilakukan oleh seseorang ketika pergumulan itu datang, ya betul seperti itu. Sehingga pada akhirnya saya hari ini hanya mau memberikan tantangan kepada Bapak dan Ibu. Karena pasti kita mungkin di masa yang kemarin pernah punya pengalaman seperti itu, dan tantangan saya adalah begini. Kalau kita mengingat yang masa yang kemarin, cobalah mengingat juga berapa lama waktu kita untuk pada akhirnya sewaktu kita ada bersama-sama sebagai satu gitu ya. Kita ngomong tentang keluarga aja deh, misalnya tentang keluarga, atau bahkan tentang keluarga jemaat. Sewaktu ada dalam satu dan pergumulan datang, maka dia akan keluar dari kebersatuan itu, membuat dirinya jadi sendirian, merasa sendirian. Masih ingat nggak berapa lama waktunya sehingga pada akhirnya menyadari bahwa dia perlu untuk ada lagi di dalam kebersatuan, di dalam persekutuan, di dalam keluarga. Nah, hari ini saya hanya sederhana mau memberikan tantangan kepada Bapak dan Ibu, termasuk pada saya. Berarti kita mengingat berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh kita untuk kembali menjadi satu, kembali membuka omongan kepada Tuhan, bukan lagi menarik diri, hanya memikirkan diri kita sendiri, dan melupakan orang-orang di sekitar kita. Berapa lama waktu yang kita butuhkan kemarin, dan misalnya, saya ingat tuh yang kemarin saya bergumul, kayaknya saya butuh waktu seminggu deh. Kalau mengingat waktunya berapa lama, sewaktu nanti kita punya pergumulan yang lain di masa yang akan datang nih ya, saya mau menantang Bapak dan Ibu untuk lebih cepat lagi dengan segera menyadari bahwa walaupun kita punya pergumulan, kita tetap mengingat Tuhan sehingga kita tetap mengaitkan diri kita kepada Tuhan dan juga tetap mengingat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maksud saya tantangannya adalah kalau yang sebelum nanti terjadi, itu kita menghitung-hitung, kayaknya saya betul-betul terpuruknya itu 1 bulan. Atau bahasanya anak muda apa sih? Kayak misalnya pas pacaran lalu move on, kira-kira gitu lah ya. Wah, saya move onnya itu, saya putus, saya move on 1,5 tahun misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya saya punya pergumulan yang lain, seberapa cepat kita untuk bangkit kembali, atau jangan-jangan malah lebih lama lagi,
yang kemarin pergumulan dihantem, kita jadi seegois itu, menarik diri, dan kemudian bahkan menyiksa diri sendiri, melupakan bahwa di sekitar kita ada orang-orang yang mengasihi kita. Kemarin 1,5 tahun misalnya, lama banget ya, move on-nya. 1,5 tahun, kedepannya udah 1,5 tahun belum move on. Nah berarti ada sesuatu yang perlu diperjuangkan lebih keras lagi. Hari ini saya hanya mau mengajak kita, menantang kita untuk ingatlah berapa lama waktunya kemarin, dan sewaktu nanti kita berhadapan dengan pergumulan, semoga kita tidak membutuhkan waktu yang selama itu untuk bisa kembali dalam tema sinodal kita, apa sih namanya? Menjadi satu dan kemudian berbuat sesuatu. Kalau mau berbuat sesuatu, dengan segeralah membicarakan itu dengan Tuhan. Atau bahkan dengan segeralah membicarakan itu dengan orang-orang yang mengasihi kita di sekitar kita. Tidak hanya menarik diri sendirian, merasa tidak ada yang mengasihi. Seberapa cepat sehingga pada akhirnya apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus dalam perikop kita, supaya kita menjadi satu, supaya kita menjadi satu di dalam keluarga, di dalam persekutuan orang percaya, itu betul-betul terjadi. Itu betul-betul diperjuangkan dengan apa? Dengan secepat itu kita berusaha untuk memulihkan diri. Dan jangan lupa yang terakhir, kita akan selalu senang juga dengan gambaran iman kita. Kalau misalnya tadi Yesus berdoa untuk kita, bukan sebaliknya, Yesus mengingat kita, dan selalu yang pernah kita sering gambarkan adalah kalau misalnya ini tangan kita, ini tangan Tuhan, maka yang siapa megang siapa di dalam iman kita. Mungkin kita akan bilang bahwa Tuhan megang tangan kita ya, dan kita pun berpegang pada tangan Tuhan. Analogi begitu kan ya. Dan suatu pergumulan terjadi, apa yang terjadi? Kadang-kadang kita ngelepasin tangan kita kan, kita ngelepasin nih karena kita nggak peduli sama ini orang, ini orang. Kita nggak peduli sama Tuhan, nggak peduli sama siapa-siapa. Tapi bersyukurnya adalah ya karena bagaimana Tuhan menyelamatkan kita itu tidak bergantung pada genggaman tangan kita, karena Tuhan menggenggam tangan kita. Tuhan yang menggenggam tangan kita, bukan kita yang berpatokan selalu dengan genggaman tangan kita. Kebayang nggak kalau misalnya kejadiannya adalah hanya berpedoman pada ini tangan Tuhan, lalu hanya begini aja nih. Sewaktu lepaslah, hancurlah semuanya. Dan itu bukan pemahaman iman kita. Iman kita adalah, kalaupun seseorang melupakan, di satu periode waktu, Tuhan akan selalu menunggu, Tuhan akan selalu memperjuangkan dengan caranya, sehingga pada akhirnya dia kembali dan tetap berpegangan. Dan pada akhirnya melampaui pergumulannya. Mudah-mudahan ada waktunya kita akan sharing tentang hal ini, untuk tahu tentang bagaimana jawaban dari Bapak dan Ibu tentang tantangannya. Apakah memang waktu untuk bangkit kembali, pulih kembali, berusaha untuk menemukan kebaikan Tuhan kembali itu jauh lebih cepat, atau memang membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Mudah-mudahan kita punya waktu nanti, ada waktunya untuk men-sharingkan hal ini. Jadi selamat berjuang, selamat menemukan bagaimana tangan Tuhan tidak pernah melepaskan genggamannya dalam kehidupan kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Amin.